kok nggak ada yang bertanya, katanya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Coba yuk kita bikin statistik mana orang yang sholat syariatnya paling banyak sedunia ini di mana gitu. Lalu kemungkaran yang paling banyak di mana? Misalnya kan pertanyaannya. Jadi sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar jika sholatnya adalah keterhubungan. Keterhubungan kamu dengan Tuhan itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Okay. Bahkan kemungkaran itu bukan cuma dalam level action loh, itu di level pikiran pun dia sudah tercegah. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dabe. Oke, kita akan makin seru untuk membedah sholat. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita mengulang-ulang berterima kasih kepada sahabat-sahabat Tiga Fakir yang selalu nonton kami, selalu mau belajar dan semangatnya terus mau menggali gitu ya. Dan sekali lagi kita di sini membersamai gitu ya. Kita tidak mencoba meyakinkan sesuatu karena kita tahu juga kita fakir, kita terus belajar, kita terus menggali, dan mudah-mudahan galian-galian yang kita lakukan, kupasan-kupasan yang kita lakukan, ini juga ada sesuatu yang bisa diambil dan dikunyah oleh para sahabat-sahabat semua, dan tidak hanya menjadi knowledge, tapi mudah-mudahan juga ditransformasikan menjadi experience dan akhlak dan perilaku yang lebih baik. Kita akan melanjutkan kupasan sholat ini, dan ini sangat-sangat terkenal sekali gitu ya. Pasti sering dengar tentang anil fahsya'i wal munkar, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, saya sering banget bertanya gitu ya, apa sih kaitan ketika sholat dengan keji dan munkar? Di mana kaitannya? Karena maaf sekali, sholatnya rajin gitu, tapi juga ngomongin orang juga rajin gitu misalnya. Sholatnya rajin, tapi mungkin korupsi juga ada gitu ya, karena itu juga kan adalah bagian dari kekejian gitu. Nah, kita kupas, apa sih kaitan antara sholat dan tidak keji dan tidak munkar? Silakan, Mas Tani. Terima kasih Kang Abu, Bang Dame. Kita bahas tentang surat 29 ayat 45 ya, Ya. Di mana sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini juga rada anehnya gini. Statement itu tuh nggak terbukti gitu. Nggak terbukti, yes. Banyak Benar. orang yang sholat tapi kok tetap keji dan mungkar gitu. Bahkan kalau kita lihat ya, negara-negara yang paling, ya Indonesia itu kalau dilihat frekuensi sholat paling banyak loh. Masjidnya paling banyak. Paling banyak masjidnya, penduduk muslim terbesar, berarti sholatnya kan frekuensinya paling banyak nih. Oke. Lah kenapa masih banyak keji dan mungkar gitu? Betul. Iya kan? Betul. Dan negara-negara Timur Tengah gitu misalnya, banyak banget keji dan mungkar di situ, banyak perang, banyak macam-macam, ekonomi yang nggak merata dan sebagainya gitu. Jadi apakah yang salah itu sholatnya atau memang kita aja belum tahu Yes. hakikatnya gitu. Yang pasti yang nomor 2 dong harusnya ya, kita belum tahu hakikatnya. Jadi gini, sebenarnya ketika kita terhubung kepada Allah itu kan selalu mengajarkan kita kan al-bayan, dengan perantaraan kolam atau perkataan kata-kata Allah itu kan dalam bahasa rasa gitu ya. Jadi ketika kita sholat dan terhubung terus kepada Allah, maka kalau dan kita tuh selalu dihadapkan oleh pilihan ya kan. Kang Abu boleh buka tuh surat 67 ayat 37. 68, maaf. 68 ayat 37. Ya, sorry. Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. Nah, tadi kan dibilang di 29 ayat 45 dikatakan bacalah Al-Quran atau Alkitab dan dirikanlah sholat. Ya. Di sini kan bukan yang disebut bukan membaca kitab yang buku itu maksudnya, tapi kitab yang di 68 ayat 37 ini, bahwa di dalam kitab ini nih, di hati ini kamu boleh pilih gitu, karena hidup itu pilihan. Hanya memang ketika kita sholat, kita tuh sadar ketika memilih gitu, sadar bahwa Allah telah memberikan pilihan A, jalan ketakwaan dan jalan ya kan Kefasikan misalnya. kefasikan dan ketakwaan gitu. Jadi 2 jalan ini. Nah, ini itu akan selalu dibimbing dan diberi pilihan ya ketika kita selalu sholat gitu. Jadi sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar jika sholatnya adalah keterhubungan. Tapi kalau jika konsepnya sholatnya adalah hanya sekedar syariat,
ya jadi nggak nyambung gitu. Oke. Dan buktinya ada gitu, Iya. bahwa kriminalitas masih banyak di negara yang frekuensi sholatnya terbanyak di dunia gitu, ya kan? Nah sekarang contohnya apa sih gitu kan? Nah contohnya saya mau mencontohkan misalnya cerita Yusuf ketika digoda Zulaikha gitu ya. Di surat 12 ayat 24 misalnya. Coba kamu boleh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Perbuatan Yusuf. apa itu? Ya kan waktu itu kan suaminya ada dan dia digoda kan. Ya. Dan si wanita ini adalah wanita yang, nanti Bang Nami boleh tambahin sini ya, akhirannya gimana gitu ya. Wanita ini adalah wanita yang cantik banget gitu. Zulaikha menggoda Yusuf. Yusuf tuh ganteng banget gitu kan. Nah terus? Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula. Nah Yusufnya juga udah mau tuh. Karena Yusuf tuh nabi loh. Jadi nabi itu kalau digoda keinginan tergoda nggak? Ya kan ada ayat ya. Iya. Dan setan pun memasukkan godaan-godaan kepada nabi kan gitu kan. 22 ayat 52. Iya. Nah jadi nabi digoda lalu dia mau juga. Tetapi dia sholat nih. Sholat nih dia nih. Si Nabi Yusuf nih sholat. Ketika dia sholat digoda Zulaikha, apa yang terjadi? Coba lanjut. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhan. Burhan. Burhan itu bukan orang namanya Burhan ya. Tapi tanda gitu. Tanda, ayat, tunjuk, rasa hatiku gak enak. Nah itu misalnya, rasa hatiku kok gak enak ya gitu. Nah terus? Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Nah itu kan mencegah keji dan mungkar. Oke. Jadi ketika kita mendapati sesuatu, Allah memberi tanda kalau kita terhubung. Begitu dikasih tanda itu, Yusuf nggak jadi, kan mencegah namanya. Ini kan bukan langsung Yusuf gini, enggak, dia dikasih pilihan kan? Iya. Kasih pilihan untuk memilih. Gitu. Jadi misalnya nih, lagi ada uang jatuh di jalan gitu, bukan uang kita gitu. Itu kan ambil jangan gitu kan? Iya. Kalau nggak diambil ntar orang lain ngambil, yang gua aja gitu kan. Ambil terus kemanain segala macam gitu. Menariknya gini. Saya tuh pernah di Jepang naik kereta gitu ya, naik MRT. Itu orang mau ke WC, ninggalin iPad, handphone, dompet gitu di bangkunya gitu. Terus dia ke WC aja gitu. Ya kan, terus balik lagi. Dan itu MRT dalam keadaan penuh gitu. Kalau di Indonesia kan masih di tas aja udah nimbat. Ya, yang negara yang sebenarnya sholat tuh negara mana sebenarnya gitu. Ya, yang frekuensi sholatnya tinggi, di dalam tas bisa hilang. Lagi CFD lari aja di handphone nimbat. Untung ada yang motret ya. Ini udah jalan dan kalaupun hilang itu barang ada di lost and found somewhere. Oke. Nah, orang ngambil tuh untuk disimpan dan pasti ada di mana-mana. Itu di Jepang. Jadi yang sholat yang mana nih kayak gini gitu kan? Yang hakikat yang mana, yang ngerjain syariat yang mana? Ternyata hakikat sama syariat itu jadinya nggak nyambung. Tetapi kalau kita lihat cerita Yusuf ini nyambung gitu. Nggak cuman sekedar gerakan sholat itu, tapi sehari-hari gitu. Negara yang paling banyak korupsinya negara mana gitu? Yang paling banyak sholatnya negara mana? Nyambung. Iya. Karena kita sholatnya baru di syariat lah ya. Syariat aja gitu. Oke. Padahal kalau kita lihat di 2945 itu kan sholat itu bridge-nya kan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Outputnya tuh ini gitulah kira-kira. Kenapa sholat yang kayak gini nggak diajarin di anak-anak kita waktu belajar sholat dari kecil? Iya benar sih. Bawa kejujuran. Benar. Bawa nilai-nilai itu benar dari awal gitu. Benar. Langsung ke syariatnya gitu. Benar. Sebenarnya kan kalau itu diajarin kan terhubung kepada Allah terus-menerus, kamu akan dapat tanda. Jadi kita tuh nggak khawatir sama anak kita dimanapun dia berada gitu, karena udah ada yang membimbing, udah membersamai, ngajarin, gurunya tuh udah ada gitu. Kita cuma tinggal ngenalin, nih loh gurunya. Iya. Kamu tanya aja ke gurumu langsung gitu. Ayah, ibu nggak selalu ada sama kamu, tapi Allah selalu bersama kamu gitu. Yang bisa kamu tanya gitu.
Betul. bener apa enggak. Gini ya, kalau misalnya nyolong handphone di kereta itu udah pasti jelek kan. Tapi banyak loh dalam hidup kita ini satu pilihan yang sangat tipis gitu. Iya. Yang bener yang mana, yang salah yang mana gitu tuh kadang-kadang udah nggak tahu lagi. Misalnya dapat proyek gitu, dapat kerjaan. Ini kerjaan mau diterima apa enggak sih? Ya kan? Kalau diterima gimana, kalau enggak gimana? Kan kecenderungan orang kayak terima aja nanti lihat ternyata di dalamnya wah bikin kita pusing apa segala macam. Ternyata Allah nyiapin kerjaan yang lain gitu, yang mungkin pendapatannya nggak sebesar yang awal yang ini, tapi lebih bagus. Kalau udah selesai di collectionnya apa penagihannya juga lancar dan sebagainya gitu. Jadi banyak hal-hal yang otak kita tuh nggak nyampe gitu. Kenapa? Karena otak kita itu nggak ada di masa depan, masih ada dimensi ruang waktu dan tempat. Sementara kalau terhubung ke Allah tadi kan nggak ada nanti, nggak ada masa lalu, yang ada kan semua right now gitu. Jadi dia bisa memberi petunjuk. Kira-kira gitu sih. Oke, thank you. Pembukaannya tuh. Thank you Mas, ini keren banget sih opening ini untuk kita melihat dengan realitas dan yang terjadi gitu ya. Masyarakat Islam terbanyak tapi realitasnya seperti apa gitu. Thank you Mas Soni. Bang Damai silakan. Kecidang gitar nih seru nih. Kang Abu, Mas Soni, bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi saya menyimak ekspresi atau pemahaman yang disampaikan Mas Soni. Anak itu akan terjaga kalau dia selalu sholat. Betul. Jadi itu cuma sepotong gitu, setengah gitu. Anak itu diajarin sholat karena sholat itu akan menjaga dia. Sholat dalam pengertian keterhubungan dan langsung dikasih praktek. Prakteknya apa? Ya diajarkan boleh syariatnya, tapi dia langsung membuktikan dia online dengan Tuhan. Yes. Dan dia merasakan bagaimana Tuhan hadir memberi bimbingan, burhan tadi kepada Yusuf. Itu menjadi pegangan dia. Karena orang tuanya tidak selalu bersama dia kan. Ya. Masa pakai CCTV terus kan gitu kan repot. Nah ini penting nih. Catatan ini teman-teman 3 fakir. Kita sama-sama nih. Dan saya pun sudah melakukan itu cukup lama kepada orang-orang yang hadir yang mau belajar. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Keterhubungan kamu dengan Tuhan itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Bahkan kemungkaran itu bukan cuma dalam level action loh. Itu di level pikiran pun dia sudah tercegah. Betul. Iya kan? Misalnya kan suka tuh ada postingan di sosmed. Kan ada aja yang usil di sini kan. Nyinyir, itu kan bisa kemungkaran juga. Tapi begitu kita terhubung, langsung kekat gitu. Oke. Satu lagi bentuk keterhubungan itu adalah kalau Allah punya sifat-sifat yang indah, Asmaul Husna. Dan ada zat yang ditiupkan kepada kita, aku tiupkan rohku. Maka semua sifat-sifat itu, nama-nama itu, terhubung juga dengan kita. Protection, perlindungan, kemudian juga Rahman Rahim, pengetahuan, kelembutan dan semuanya. Jadi ini maksudnya, jadi sholat yang keterhubungan. Pasti mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah kalau tadi Mas Soni, cuman kan gini, tanda udah datang, cuma diignore gitu, tandanya udah datang. Misalnya seorang pemimpin project gitu kan, ya makanya boleh juga nih 200 miliar ini kan, kamu dapat bagian 50 miliar gimana dong gitu kan. Dia punya otoritas gitu, terhubung, ada sih getar-getar datang kan. Kalau kamu lakukan ini gini loh, ada kayak diberikan gambaran konsekuensinya kan. Diignore, diabaikan, keterhubungan itu ya dilanggar gitu. Apa yang terjadi? Ketahuan jadi. Iya. Jadi ini akan selalu selamat kita kan. Mungkin kok nggak dapat nih, dikasih yang lebih baik dari itu, yang pas buat kita. Saya kadang Mas Soni, Kang Abu, kalau ke anak muda yang masih belum bisa mendapatkan keterhubungan itu dalam bentuk ritual praktek sholat, saya ajarinnya meditasi. Baru nanti pelan-pelan meditasi, keterhubungan dalam meditasi ini akan kamu dapat dengan laku seperti ini. Betul. Jadi sekarang saya mulai lakukan itu Mas Soni, anak-anak muda. Bukan saya cek dulu. Kamu kalau lagi lowbat HP-mu gimana? Dicas. Kalau kamu lowbat gimana? Dengerin musik. Oke. Musik jadi meditasi dia.
Ada yang mungkin ngopi. Itu kan meditasi dia untuk kembali ke rumah. Jarang yang jawab sholat gitu. Belum ada. Belum ada yang ngomong. Jadi akhirnya ya sudah. Saya beritahu dia praktek meditasi langsung. Supaya dia mencicipi langsung. Oh, gini loh. Paling tidak lu bisa tenang dalam pikiran overthinking itu. Nah begitu kamu tenang kan jadi terbuka tuh ide-ide. Apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak gitu. Sebenarnya itu sholat. Itu maksudnya sholat. Okay. Nah kalau sudah dapat keturungan itu, kamu coba praktek ini detailnya nih. Rulesnya begini nih. Kalau dalam Islam perspektif, dari Hindu perspektif begini, Christianity begini. Kalau Christianity kan namanya saat teduh. Dia saat teduh, terhubung itu. Atau ada pakai canting gitu. Nah itu yang perlu diberitahu. Nah di sini kita sengaja bahasnya satu sesi, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Referensinya tadi udah dalil naklinya Al-Quran. Sholat itu ritual praktik dengan keterhubungan. Itu masih banyak belum PR banget sih Bang. alaminya. Iya, ya, oke. Nah sekarang gini Mas Sony, kita bicara dalam konteks long term sebagai katakanlah generation Mas Sony. The best things Mas Sony ya, kalau kita bicara sholat itu kan keji dan munkar. Sekarang kan sementara kelihatannya gitu ya, orang tua tuh kamu sholat ya nak gitu. Tapi juga jarang banget kalau tadi Bang Dami juga memberikan satu indikasi, bahkan mungkin orang tuanya tuh nggak terlalu peduli anaknya ngerti atau enggak gitu, maksudnya tahu nggak isinya gitu, outputnya apa, yang penting kelihatan begini aman aja. Nah Bahkan pura-pura bahasa muka gitu. udah gitu, dan orang tuanya tahu itu juga udah pura-pura, tapi ya udahlah gitu. Tapi pengalaman pribadi nih. Pengalaman itu mah fix. Dalam perspektif Mas Sony gitu, gimana sih sebaiknya kalau kita mau bicara dalam konteks edukasi sebagai parent kepada anak untuk ngajarin sholat gitu, gimana Mas Sony? Gini ya, kalau menurut saya tuh diajarin dari keluarga yang penuh dengan diskusi gitu. Oh, oke. Jadi saya bisa diskusi sama bapak saya tuh ngomongnya terbuka, bebas, mau ngeritik bebas, mau apa bebas, tapi tetap hormat gitu ya. Oke. Jadi kalau diajarin dogma tertentu tuh ini saya nggak nerima dengan mudah begitu saja. Kalau nggak masuk akal ya nggak masuk akal gitu. Oke. Ya dengan cara seperti itu maka kadang-kadang kita kepentok kepada sesuatu dan akhirnya kita banyak menemukan hal kan, petunjuk itu asalnya dari bingung. Bingung itu asal dari bertanya gitu. Yeah. Kalau orang generasi itu nggak pernah bertanya-tanya gitu ya tentang apa-apa yang diajarin, ya dia nggak akan pernah menemukan jawaban. Oke. Tuhan juga demikian gitu. Kalau kamu nggak bertanya kepada Tuhan tentang segala hal, banyak hal, maka jawaban itu nggak akan muncul gitu ya. Nah juga dalam hal sholat ini gitu, kok nggak ada yang bertanya kenapa katanya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Coba yuk kita bikin statistik mana orang yang sholat syariatnya paling banyak sedunia ini di mana gitu. Lalu kemungkaran yang paling banyak di mana misalnya kan pertanyaannya. Berarti ada yang salah nih. Tapi kan kesadaran untuk mengakui ada yang salah dan accept itu juga secara kolektif harusnya ada gitu ya. Nah, jadi tadi balik lagi ke Bang Dame ya, untuk mengajarkan anak atau generasi untuk bisa merubah kesadaran, ya caranya sedang kita lakukan ini sebenarnya. Oke. Nggak ada cara lain selain diskusi gitu. Dan Allah itu nggak pernah maksa ya Kang Abu, makanya mencegah kata-katanya, bukan melarang gitu. Iya. Atau meniadakan. Kan nggak ada kata-kata sholat akan menghilangkan keji dan mungkar, kan nggak ada. Mencegah tuh artinya ujung-ujungnya pilihan kita kok gitu. Opsi ya. Dan kita juga di dalam diskusi ini kita nggak memaksakan, kita cuma menawarkan perspektif yang berbeda sebagai pilihan gitu. Nggak pilih aja gitu yang mana. Nah nanti ketika udah ada sesuatu yang salah dan ini harus diperbaiki, baru kita ngomong caranya gitu kan. Gini loh caranya gitu. Mungkin di episode terakhir mengenai sholat kita bahas gitu. Tapi itu dulu yang kita harus istilahnya sebagai siwa itu dihancur, didemolis dulu gitu. Baru kita bangun lagi yang benar gitu, kira-kira gitu.
Oke. tanpa menghilangkan syariat ya, tapi bersyariat yang terpenuhi dengan kesadaran gitu, bukan ikut-ikutan. Perlu banget itu kan. Bukan kayak 1736 gitu. Iya, jangan melakukan tanpa pengetahuan. Yes. Oke. Bang Damai mungkin ada yang mau ditambahin? Jadi kalau anak kecil itu kan belajarnya mencontoh, Oke. meniru gitu. Jadi saya tetap melihat cara mendidik, misalnya tentang sholat yang kita bahasin, itu mencontohkan. Ya mencontohkan itu ada yang nampak. Bahkan Nabi bilang sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Tapi kan dalam proses mencontohkan itu, begitu anak sudah akil balik, maksudnya Kang Abu, kan sholat itu secara pikir aja ada akil balik. Ini akil balik itu akalnya sudah mulai dewasa, baru mulai diberitahu gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang karena sudah traumatik dengan pemaksaan sholat begitu, Kang Abu, pendekatannya lu nggak mau diskusi. Diskusi itu yang, dan nggak apa-apa gitu. Kalau untuk anak kecil mencontohkan tetap bagus, karena biar ada terbiasa gitu. Karena saya punya pengalaman gini Mas Sony, ketika saya mau menerangkan insan kamil, orang suci dalam perspektif Al-Quran, dia nggak tahu kisah nabi-nabi, dia taunya Iron Man, Batman gitu. Jadi tapi kalau dia sudah dapat kisah-kisah tentang Nabi Ibrahim dibakar tapi tidak gosong, Nabi Isa jalan di atas air, itu baru enak tuh ngasih hakikatnya, maknanya gitu. Sekarang data itu aja nggak ada. Nggak ada gitu. Itu nah karena itu kalau nggak ada data itu pakai filsafat jadinya, pakai scientific gitu. Oke. Jadi nggak salah 100%, cuman metode yang memaksakan menakut-nakut itu sudah nggak relevan lagi. Itu jalan fair itu udah nggak relevan. Setuju sih. Tapi mencontohkan itu penting. Oh iya. Ya kan? Lingkungan gitu. Yes. Apalagi kalau orang tuanya itu membuktikan langsung, dia habis melakukan ritual, dia terhubung, kok papa enak ya diajak ngomong, kok enak. Ya baru diceritakan. Karena pada saat orang tuanya itu sudah mengalami, sudah sholatnya itu terhubung, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sholat itu dapat menolong dia. Nanti kita bahas juga itu ya, sholat sebagai penolong. Betul. Wih, oke juga nih. Waktu kita bahas sebelumnya itu zakat, sholat itu zakat. Itu kan hukum penciptaan, itu manifestasi. Betul. Yang selama ini sangat populer hukum manifestasi kan itu ada di situ. Bagaimana dari najar, kemudian mulai ke infak, kemudian sedekah, zakat, bertumbuh muter aja. Oke. Thank you Mas Sony, Bang Damai. Dan ini mungkin sangat pertanyaan yang banyak ya, bahwa kadang ngelihat bukti-bukti termasuk ibadah, let's say sholat itu fisik gitu, entah gerakan ke masjidnya gitu. Dan mungkin akhir-akhir ini juga, dan ini pertanyaannya datang dari anak-anak yang masih SMP, SMA gitu, katakanlah gitu ya, dalam konteks yang sering kejadian, kan suka ada bekas sujud gitu Mas Sony itu ya, bekas sujud hitam lah gitu kira-kira. Itu tuh dianggap bahwa itu menjadi sesuatu yang apa ya, yang ini sholatnya top lah gitu kira-kira. Padahal kan di Quran juga ada kata-kata bekas sujud, itu saya rasa pasti ada hakikatnya gitu. Mungkin dari Mas Sony dulu, gimana tuh Mas? Itu ada ayatnya kan, surat 48 ayat 29. Ya. Aku boleh baca. Oke. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang kafir. Orang-orang kafir. Tegas ya. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besar radia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Itu banyak banget di situ, kalau mau dibahas bisa beberapa sesi ya. Tapi sebagai contoh kita bahas tentang bekas sujud dulu ya di situ ya. Di 4829 tuh bekas sujud itu sering diartikan sebagai wajah itu adalah di muka gitu kan. Padahal bukan itu maksudnya. Lalu makanya di Quran itu ada ruku dan sujud kan. Ruku itu artinya udah tunduk patuh. Tapi mungkin sebabnya bukan karena sebab kesadaran atau kepasrahan. Kalau di Quran namanya adinul Islam gitu.
Tetapi misalnya karena tadi disuruh orang tua, disuruh pemerintah dan sebagainya, itu orang jadi tunduk dan patuh gitu. Kang Abu kalau bayar pajak ke pemerintah itu karena aturan apa sukarela dengan ikhlas gitu? Ya kan ada aturan. Ada aturannya, coba nggak ada. Kalau bayar pajak ke pemerintah, gitu ya. saya ikhlas menyerahkan ini meskipun nggak ada aturannya kepada pemerintah kan enggak. Ya. Kalau bisa kita pakai trik tax planning segala macam gitu ya. Ya kita nggak melanggar peraturan, tapi nggak mungkin disuruh bayar 150, kita bayarnya 80. 30-nya Pak, saya ikhlas gitu. Kan nggak gitu ya. Itu namanya ruku. Makanya tunduklah kepada Amirul Mukminin atau pemerintah gitu ya. Wa amri minkum, jadi penguasa di antara kamu tuh ruku itu namanya gitu loh. Nah, jadi misalnya saya dalam hal pajak tadi, itu namanya ruku, nggak ada pajak itu sujud. Ya udah saya Nah, tapi kalau ke Allah nggak bisa begitu. Kalau ke Allah itu nggak cuma sekedar ruku atau tunduk patuh karena ada aturan, karena dipaksa, karena ditakut-takutin neraka, diiming-iming surga, diiming apa gitu, nggak boleh gitu. Harusnya ya. Tapi benar-benar karena kepasrahan dan sadar memilih itu dengan sujud artinya. Udah sujud tuh artinya. Makanya dikatakan kalau ya 9:23 ya, kalau dibacakan ayat-ayatnya dia sujud gitu. Artinya itu ya apapun itu aku ikhlas menerima gitu. Nah, kalau kita udah sujud kepada Allah dalam sehari-harinya kita sholat, bukan udah di level ruku lagi, ini hakikatnya quote unquote, udah disujud, maka pasti ada tanda-tandanya gitu. Iya. Bekas-bekasnya ada tanda-tandanya, itu bukan di muka gitu. Tapi misalnya di hasil karya, Betul. di akhlak, Legacy lah ya. legacy, Ya. di dia menyebarkan banyak kesadaran sehingga orang tuh terpengaruh dan mendapat manfaat. Misalnya pemimpin yang baik, dia meninggalkan legacy, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik gitu. Banyak pemimpin hebat ya, misalnya sebagai contoh Nabi Musa lah. Nabi Musa itu bisa membawa bangsa budak menjadi bangsa yang hebat gitu. Yeah. Itu kan bekas sujudnya dia gitu. Iya. Nabi Ibrahim, kita lihat sampai hari ini orang berbondong-bondong ke Mekah dan Madinah. Dia membuat Ka'bah, itu kan bekas sujudnya dia gitu. Nah, misalnya lagi Nabi Isa menghasilkan ajaran-ajaran yang hebat, Nabi Muhammad, para wali di tanah Jawa, bekas sujudnya sampai sekarang ada gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya di ayat ini, bekas sujud kamu tuh apa sih dalam hidup ini gitu? Yang bisa kamu inherit, yang kamu wariskan, legacy kamu apa? Ya kalau saya ditanya gitu ya salah satunya ya podcast ini gitu. Benar. Baru tadi mau bilang maksudnya bahwa ini kan tanda sujud ya. Iya. Yes. Podcast ini adalah sajari sujudnya saya gitu. Kalau ditanya Tuhan gitu. Nah, masa kita hidup nggak ada bekasnya gitu? Oke. Meskipun bekas sujud itu nggak usah hal-hal yang kelihatannya besar gitu ya. Tapi jadi apa ya? Jadi kalau Allah lagi bikin pesta gitu, kita jadi tukang cuci piring juga nggak apa-apa. Gitu. Atau jadi ngerapin sendal gitu. Tapi ada kontribusinya gitu. Terhadap rencana atau kehendak Allah kira-kira gitu. Oke. Keren sih. Thank you, Mas Ani. Mungkin kan. Saya langsung deh. Fisik. Sujud itu kan pada saat kita nothing, egonya udah nggak ada, fana lah boleh dibilang. Maka pada saat kita fana, nggak ada ego. Yang hadir adalah Tuhan yang mengalir gitu. Jadi karya yang itu adalah kehadiran Tuhan. Itu nggak bisa dihancurkan itu. Jadi kalau mau diambil juga dari konteks ritual sholat, Kang Abu maksudnya, mereka yang sujud itu, sholat itu dapat keterhubungan, ya wajahnya bisa memancarkan wajah ilahi gitu loh, sifat-sifat Tuhan. Tapi juga kalau kita luaskan, karya yang datang dari panggilan hati, itu nggak bisa dihancurin. Sebuah buku misalnya Ana Al-Haqnya, Tawasinnya, Al-Halaj itu tipis bukunya Kang Abu. Ya boleh aja semua orang bahkan dia dipenggal lehernya,
Ada aja tuh orang bule, Leus Masingon, semua keluarganya menghidupkan ajarannya Al-Halaj, karena itu bekas sujud gitu. Yang berkarga itu adalah Allah menggunakan Halaj meskipun dia mati untuk mengekspresikan betapa pentingnya mengenal Al-Haq. Matsnawinya Rumi adalah bekas sujud, itu bukan Rumi, itu Tuhan gitu. Saya kadang suka ngecek kenapa ya karya itu tiba-tiba mati sendiri. Karena itu bukan bekas sujud. Dia pingin menonjol di situ. Itu Kang. Ada egonya ya. Iya. Okay. Coba dia lihat. Sebuah monumen tapi itu ada untuk keagungan pribadi. Itu hancur, gak ada yang ngurus tuh. Tapi ketika itu karya yang datang dari ya Tuhan yang merintahin. Meskipun orang pengen hancurin, gak bisa dihancurin. Iya, iya. Nah itu bekas sujud tuh, abadi. Makanya kan karya-karya dulu, misalnya Lao Tzu lah, itu kan Tao Te Ching itu nggak jelas siapa penulisnya. Tapi hidup sampai sekarang. Hidup gitu. Tapi berita-berita kayak tesis yang ditulis, tahu masuk ini aja di library. Karena itu tuh kebanggaan diri. Betul. Betul. Nah, itu bekas sujud tuh. Dan itu kalau kita ikutin ayat berikutnya, sesuai banget tuh. Itu seperti tunas tumbuh. Betul. Orang kafir itu yang bangga sama dirinya, dia nggak sadar Tuhan kan. Ini karya gue gitu. Tapi bekas itu bukan lu yang berkarya. Bahkan ketika dipuja sosok individunya, wah ini ribet, nggak mau dia ngambil itu. Take advantage itu nggak mau. Makanya zaman sekarang bekas-bekas sujud itu agak susah kita nyarinya. Karena terlalu menonjol ininya. Sekarang banyaknya jejak digital. Jejak digital. Coba Kang, kalau itu sesuatu yang karya ilahi, itu karya Tuhan, karya agung, ya file itu akan nemu aja. Betul. Betul. Pasti. Itu, kalau udah ke situ kita, itu bekas sujud. Kayaknya jauh dari yang bekas sujud yang di sini. Kayaknya jauh. Cukup ya kalau gitu. Iya. Makanya benar Kita Kang. paham. Ada satu titik perjalanan Salikin itu, ketika dia berkarya, dia betul-betul tidak mau menonjolkan sisi individu. Betul-betul tajam membedakannya. Karena kalau sudah nonjol sisi individunya, bukan sujud lagi, bukan bekas sujud lagi. Ya. Itu tunas yang numbuh besar, tegak lurus, nggak bisa dihancurkan. Tanaman ini menyenangkan hati penanamnya kan gitu. Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Jadi Tuhan menunjukin, ini loh karya orang yang nggak mau menonjol, ini karya orang yang mau menonjol, ini lebih gede. Iya. Awalnya sih ini paling oke. Iya. Tapi terjemahan Allah hendak menjengkelkan itu juga nggak tepat sih. Iya betul. Kayak Allah menyesatkan. Iya. Nggak gitu sih. Thank you Mas Sony, Ya. Bang Damai, ini seru banget dan mudah-mudahan gimana ya kalau kita bicara tentang kesadaran keji dan munkar gitu ya, bahwa konteksnya tidak terletak hanya dalam ritual gitu, tidak terletak dalam tanda-tanda fisik gitu. Saya rasa kita penting untuk mulai menyadari bahwa indikator parameter orang yang sholatnya oke itu bukan masalah hanya rajin berritual, tetapi perilakunya yang berubah. Kejinya turun, munkarnya juga ikut turun. Terima kasih.